yang lain, ya kami memperjuangkan semuanya, tapi dari 9 nama itu suara tertinggi dalam konteks pemilihan internal di PKS adalah itu bukan hanya semata-mata datang dan keinginan dari Partai Nasdem. Jadi PKS sendiri mekanismenya harus ditentukan di musyawarah majelis syuro. Jadi DPP sekali lagi hanya menentukan. Tapi latar belakang politik kita kan berbeda PKS. PKS sebut cawapres mengerucut pada Ahmad Heriawan, tidak terima keinginan Nasdem yang menyebut capres dari non-parpol. Bahwa kemudian ada 8 nama yang lain, ya kami memperjuangkan semuanya, tapi dari 9 nama itu suara tertinggi dalam konteks pemilihan internal di PKS adalah untuk Pak Aher. Bahwa untuk mendapatkan rekomendasi bagi Partai Nasdem itu bukan hanya semata-mata datang dari keinginan dari Partai Nasdem. Bukan, itu adalah keinginan rakyat Indonesia. Pertama, terkait capres pun kita masih belum definitif ya. Apalagi dari PKS sendiri mekanismenya harus ditentukan di musyawarah majelis syuro. Jadi DPP sekali lagi hanya bertugas membangun komunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai cawapres. Karena prinsip yang kita sepakati itu adalah equal partnership, masing-masing partai berhak untuk menyampaikan aspirasinya. Tidak etis kita mengambil suatu sikap lalu tidak dikomunikasikan. Kan tadi ada tim kecil. Kita kan bicaranya bukan dari sudut pandang keputusan, tetapi nuansa politiknya kan harus kita lihat. Latar belakang ideologi kita sama, tetapi latar belakang politik kita kan berbeda. PKS di mana basisnya, Nasdem di mana. Karena nggak gampang membangun koalisi ini. Bakal calon Presiden Anies Baswedan tengah mencari calon pendamping untuk berpartisipasi di Pilpres 2024 mendatang. Partai Nasdem selaku partai pengusung Anies Baswedan telah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies siapa sosok cawapres yang cocok untuk Anies Baswedan. Walaupun Anies diberikan keleluasaan oleh Nasdem untuk menentukan cawapresnya, namun ternyata ada harapan terselip dari partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali mendorong calon wakil presiden bukan dari partai. Kalau kader partai dipilih tidak akan menstabilkan koalisi menurutnya. Kemudian menstabilkan koalisi itu tidak tarik-menarik ya kan? Artinya dia bukan siapa-siapa gitu. Kalau dia salah satu kader artinya itu sudah tidak menstabilkan koalisi, katanya ketika dihubungi pada Selasa 18 Oktober. Dia menuturkan koalisi memang seharusnya tidak mengedepankan kepentingan partainya sendiri supaya koalisi ini bisa stabil. Saya setuju kalau kemudian koalisi itu tidak mengedepankan kepentingan partainya agar koalisi stabil, ujar Ali. Namun Nasdem menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan untuk memilih siapa calon presiden. Saat menjajakan dengan Demokrat dan PKS belum ada pembahasan soal nama cawapres. Ia orang yang sudah punya jejaring pengalaman, jadi silahkan saja Anies memilih yang bagaimana, kata Ali. Namun pernyataan Nasdem yang menginginkan cawapres dari non-parpol membuat juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Muhammad Khalid angkat bicara dan mengatakan, PKS tidak memiliki syarat calon wakil presiden atau cawapres yang akan diusung harus berasal dari non-partai politik. Hal tersebut berbeda dengan pandangan Nasdem yang menginginkan capres bukan berasal dari kader Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kalau PKS tidak mensyaratkan parpol atau non-parpol, enggak. Jadi bisa parpol, bisa juga non-parpol, ujar Khalid saat ditemui di Hotel Amaris, Jakarta Pusat, Minggu 23 Oktober. Khalid mempersilahkan Nasdem yang ingin sosok cawapres bukan dari kader partai. Namun dia menegaskan PKS tetap tidak akan mensyaratkan itu. Khalid memandang syarat tersebut sebagai harapan Nasdem sendiri. Karena tidak adil buat parpol yang punya kader yang bagus, yang berkualitas, tiba-tiba disyaratkan nggak boleh maju sebagai cawapres. Nggak adil dong, ujarnya. Namun jika ditanya siapa cawapres yang akan mereka usulkan di koalisi Nasdem Demokrat PKS, maka PKS akan nyetor nama Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan. Nama tersebut akan diusulkan untuk disimulasikan untuk usulan dari Demokrat dan Nasdem. Nanti kita simulasikan mana yang paling bagus kapasitas untuk menangnya, kapasitas untuk mengelola pemerintahannya,
Kapasitas untuk menyatukan tim ini sebagai satu kesatuan yang solid, menyatukan bangsa Indonesia biar nggak ada polarisasi, imbu Khalid. Adapun untuk capres yang akan diusulkan di koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS, kata Khalid, saat ini di internal PKS nama Anies Baswedan yang paling kuat probabilitasnya. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sendiri mengusulkan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan sebagai calon wakil presiden. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu akan ditawarkan untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. PKS usulkan Ahmad Heriawan, namun kami juga membuka alternatif pilihan lain, ujar juru bicara PKS Muhammad Khalid kepada wartawan Selasa 18 Oktober lalu. PKS terbuka dengan calon alternatif lain, terlebih tokoh di luar koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Khalid bilang tim kecil akan membahas nama-nama alternatif untuk mendampingi Anies. Tentu nanti akan dibahas di tim kecil, tuturnya. Menurut Khalid belum ada kesepakatan soal cawapres yang akan mendampingi Anies. Ia mengakui persoalan cawapres ini yang membuat koalisi belum juga dideklarasikan. Salah satu saja, ujarnya. Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasekjen Hermawi Taslim mengatakan Partai Nasdem bersama dengan calon rekan koalisi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera terus mendiskusikan terkait siapa calon wakil presiden yang akan dipasangkan dengan bakal calon presiden Anies Baswedan 2024 nanti. Namun ia memastikan cawapres Anies tersebut harus mampu mendongkrak elektabilitas Anies. Kita akan mencari figur yang bisa menunjang elektabilitas capres kita, akan mencari orang bisa memperkuat posisi Anies, kata Hermawi dalam diskusi kedai kopi dipantau dari daring pada Minggu 23 Oktober. Selain itu, sosok capres yang akan dipilih nantinya juga harus nyambung dengan Anies. Karena itu nantinya hal tersebut akan dibicarakan khusus, tetapi saya yakin akan ada titik temu, ujarnya. Terkait ada tidaknya peluang Partai Nasdem mengusung cawapres dari luar koalisi, ia mengatakan cawapres tidak hanya dari PKS, Demokrat, dan Nasdem. Koalisi dinilai akan realistis dalam melihat realitas politik nantinya, namun ia memastikan akan ada kesepakatan yang diambil di dalam koalisi nantinya. Ada beberapa kemungkinan bisa sepakat deklarasi capres dulu, bisa deklarasi presiden dengan wakil presiden, kita rembukan sama-sama. Pokoknya bikin rakyat happy, bikin rakyat terdidik, bikin rakyat maju, ucapnya. Terbaru setelah koalisi Demokrat, Nasdem, dan PKS diragukan, akhirnya ketika partai tersebut menyebutkan bahwa akan ada rencana mendeklarasikan kesepakatan koalisi pada 10 November mendatang. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan komunikasi ketiga partai tersebut semakin intens dalam menghadapi pemilu 2024. Sejauh ini masih on schedule 10 November rencananya, kata Willy Aditya kepada wartawan. Dia menjelaskan komunikasi intens masih terus berjalan untuk menyatukan kesamaan pandangan. Ketiganya mendahulukan terkait pembahasan koalisi. Kita mengalir prinsipnya koalisi lebih didahulukan terbangun dibandingkan dengan cawapres, ucap Willy. Terkait cawapres, kata Willy, pihaknya masih berupaya menentukan kriteria dan mekanismenya. Namun ketiganya terbuka figur cawapres baik dari partai ataupun non-partai. Belum ada penentuan, masih berupa kriteria dan mekanisme. Sejauh ini masih dinamis. Kita terbuka baik dari dalam maupun luar parpol, tegas Willy. Terpisah, juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra mengatakan bahwa tim kecil bertemu setiap pekan untuk terus mengatakan rencana koalisi Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera. Tim tersebut membahas mengenai strategi pemenangan Pilpres 2024. Selain itu juga membahas mengenai perubahan maupun desain pemerintahan ke depannya. Kami bicara mengenai perubahan, lalu platform seperti apa ke depannya, kemudian kami bicara mengenai desain pemerintahan seperti apa. Tentu belajar dari berbagai pemerintahan era sekarang, era Pak SBY, era macam-macam. Jadi kami ingin yang terbaik, lalu bukan hanya di situ, kami juga berbicara mengenai bagaimana strategi pemenangan, ujar Herzaki.